Terjerat Cinta Om Duda. Episode 41. Menuju kamar majikan. James mencari sebuah benda yang akan ia gunakan untuk membangunkan istri sirinya itu. Tak ada ampun bagi Sofia malam ini. Janji adalah hal yang harus ditepati. Dan, James sangat ingin meminta sebuah janji yang telah Sofia ucapkan padanya. Lihat gadis ini. Dia benar-benar membuatku kesal dan pusing. Bagaimana bisa dia tertidur lelap dan tenang seperti ini? Sementara aku sangat membutuhkannya. Dia tidak merasa bersalah dan bahkan melupakan janjinya. Astagfirullah. Celoteh James yang tampak kesal. Pria tampan itu memandangi wajah cantik istri sirinya. Ya, dilihat dari segi manapun, Sofia memang memiliki paras yang cantik dan memesona. Tapi, ia heran mengapa gadis desa itu berdandan seperti manusia yang enggan melanjutkan hidupnya saat mereka baru pertama kali bertemu. Ya, saat Sofia tak sengaja bersembunyi di dalam mobil milik pria yang kini sudah menjadi suaminya. Dia sangat cantik. Bahkan aku baru menyadarinya saat ia tinggal di rumahku dan sedikit demi sedikit merubah penampilannya yang acak adul dan seperti boneka Annabelle. Tapi, apa sebabnya ia menjadikan dirinya seburuk itu saat kami pertama kali bertemu? Apakah hal itu bukan tanpa sengaja dan bukan karena suatu perkara? Entahlah. Aku pun sedikit bingung dan penasaran. James tampak bermonolog dengan hati dan pikirannya. Ya, saat Sofia menginjakkan kakinya ke kota besar itu. Sofia nyaris seperti orang aneh dan seperti tidak memiliki apa-apa. Pakaiannya compang camping dan wajahnya cumang-cemong seperti dipolesi oleh areng. Sementara rambut panjangnya ia kepang dua khas seperti gadis desa. Entah apa sebabnya. Yang jelas, saat ini gadis desa itu sangat terpancar kecantikannya. Tak dapat James pungkiri jika gadis desa itu benar-benar cantik. Mata bulat dihinggapi bulu mata lentik, hidung yang tak terlalu mancung namun pas di wajahnya. Bibir mungil dan kulit yang putih bersih, semua itu benar-benar berbeda 995.000 derajat dari saat pertemuan pertama itu. Jelas saja James selalu menghina dan memandang gadis desa yang sempat membuatnya jijik karena penampilannya. Pasalnya, saat itu Sofia benar-benar tidak menampakkan kecantikannya. Sudah saatnya kau terbangun, Annabelle. Aku tak sabar ingin menjebol gawangmu. Ucap James yang seketika tak kuasa menahan sebuah tantangan saat ia mengingat kembali setiap inci kulit istri sirinya itu. Dengan cepat James mengarahkan sebuah cotton boots pada hidung istri sirinya itu. Dengan perlahan ia memainkan cotton boots itu pada hidung istri sirinya itu. Bangunlah kau, Annabelle. Bisik James dengan keseriusannya. Sofia tampak masih diam dalam tidurnya. Sementara tangan James masih menggelitiki hidung dan juga pinggang gadis desa itu. 10 menit kemudian, Sofia mengerjapkan matanya saat ia mulai merasa ada yang mengusiknya. Tentu saja ia tersadar dari tidur nyenyaknya. Dan, seketika hidungnya terasa gatal. Hal itu membuatnya tak kuasa menahan. Bersin di hadapan suami rahasianya itu. Astagfirullah, Annabelle. James menatap kesal pada sang istri yang kini sudah bangun. Ya Tuhan, apa yang Anda lakukan, Tuan? Maaf, saya tidak sengaja. Tiba-tiba hidung saya terasa gatal dan geli. Astagfirullah. Ucap Sofia seraya beringsut bangun dari tidurnya dan menurunkan kakinya dari tempat tidur. James menggertakkan gigi-giginya dan menatap tajam pada gadis desa di hadapannya itu. Kenapa kau selalu membuatku kesal, Annabelle? Kenapa kau tidur dan membiarkan aku menunggu lama? Semprot pria tampan itu seraya menarik lengan istri sirinya dengan paksa. Sofia tampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan sangat terhenyak kaget. Ya,
Tentu saja ia baru ingat jika dirinya sudah punya janji dengan suami rahasianya itu. Astagfirullah, saya tidak sengaja, Tuan. Saya tidak tahu jika saya akan tertidur, maafkan saya atas hal itu. Princess memaksa saya untuk tidur dan dia yang membah. Sofia menggantung ucapannya saat tiba-tiba James mendorongnya ke sofa. Alasan. Kau benar-benar membuatku kesal, Annabel. Kau harus mendapatkan hukuman dariku. Sungut James seraya mendekati gadis desa yang sedang menatap ngeri padanya. Tidak, Tuan. Saya benar-benar tidak sengaja. Belum sampai Sofia menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja James membungkam mulutnya dengan kecupan. Dan hal itu benar-benar membuat Sofia terbelalak kaget. Im. Sofia berontak dan berusaha mendorong tubuh suaminya. Sementara James tampak semangat dan tak ingin melepaskan kecupannya. Astagfirullah, dasar pria aneh. Bagaimana kalau Princess tiba-tiba terbangun dan melihat ini semua? Sofia nyeloteh dalam hati. Sofia bergumam, ia sangat lelah dan kalah tenaga oleh suami tampannya itu. Lanjutkan di kamarku. Ini di kamar Princess, aku tidak ingin dia melihat apa yang akan terjadi, ucap James seraya mengusap lembut bibir ranum istrinya yang memerah. Sofia mengangguk kecil seraya menyunggingkan senyuman manisnya. Aku akan ke kamarku lebih dulu, sementara kau menyusul setelah 5 menit aku tak ada, ucap pria tampan itu seraya bangkit berdiri dan merapikan baju tidurnya. Baiklah, jawab Sofia disertai anggukannya. Tak membuang waktu lagi, James pun bergegas melangkahkan kakinya menuju kamarnya. Sementara Sofia masih diam di kamar Princess, ia akan menyusul saat suami rahasianya sudah berada di kamarnya. Tentu saja hal itu dilakukan agar tidak ada yang curiga dan tidak ada yang melihatnya. Bagaimanapun, seluruh penghuni di rumah itu tidak tahu pernikahannya dengan tuan besar yang bernama James Wijaya. Sofia mengecup lembut kening putri sambungnya. Entah mengapa ia semakin sayang pada gadis kecil asuhannya itu. Saat pertama kali diminta untuk tetap tinggal di rumah itu sebagai pengasuh Emily, dalam benak dan insannya sudah tersirat kasih sayang dan rasa cinta pada gadis kecil itu. Mungkinkah itu semua pertanda jika memang dirinya berhak menjadi ibu sambung bagi gadis kecil yang cantik dan menggemaskan itu? Tidur yang nyenyak ya, Princess sayang. Maafkan Dewi Peri yang harus meninggalkanmu sendiri. Ini semua karena keinginan dan keegoisan dedimu itu. Sofia bicara pada putri sambungnya yang sedang terlelap. 5 menit sudah sejak James keluar dari kamar Emily. Itu artinya Sofia harus bergegas dan mencari aman. Tentu saja ia harus memastikan jika tidak ada siapa-siapa di sepanjang jalan menuju lantai 5. Lantai yang hanya dihuni oleh seorang pria tampan yaitu Tuan James Wijaya. Semoga tidak ada siapa-siapa di luar. Bisa-bisa besok pagi para penghuni di rumah ini bergosip dan bergibah ria. Menggosipkan si pramusiwi yang tiba-tiba naik ke lantai 5 pada waktu tengah malam. Astagfirullah. Itu tidak boleh terjadi, cerocos Sofia di dalam hati. Ia tampak sedikit tegang dan gelisah. Dengan pelan gadis desa itu menutup pintu kamar putri sambungnya. Sebelum melangkah, Sofia menarik napasnya lalu membuangnya perlahan. Tak lupa ia celingukan ke sana kemari. Tentu saja ia harus benar-benar memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Sepertinya aman, bisik Sofia dalam hati. Tak membuang waktu lagi, Sofia pun bergegas melangkahkan kakinya dengan cepat agar bisa segera masuk ke dalam lift yang akan mengantarnya ke lantai 5. Sementara dirinya kini berada di lantai 3. Sofia. Terdengar suara seorang pria yang sudah tak asing lagi baginya. Sontak saja hal itu membuat Sofia terjingkat kaget dan kembali menurunkan tangannya yang hendak menekan tombol di depan pintu lift. Pak Musin,
Sahut Sofia yang tampak gugup dan tegang. Apa yang kau lakukan di sini, Sofia? Ini kan lift. Kenapa kau hendak menaikinya? Sejak kapan kau pindah kamar? Bukankah kamarmu ada di lantai 1? Selidik Pak Muhsin yang tampak menatap penuh intimidasi pada Sofia. Namun sepertinya ia pun sangat heran dengan gelagat dan tingkah Sofia. Sofia membulatkan kedua bola matanya penuh dan seketika ia menyunggingkan senyuman kakunya. Hehe, benar juga ya. Kenapa aku hendak naik lift? Astagfirullah. Ini semua pasti gara-gara aku sangat mengantuk sekali sehingga membuatku tidak fokus. Huam, ucap gadis desa itu yang tampak beralasan. Muhsin mengerutkan dahinya. Dasar ceroboh. Kalau aku tidak memergokimu, sudah pasti kau naik hingga lantai 5 dan masuk ke dalam kamar tuan besar. Dan, sudah dapat dibayangkan jika kau akan mendapat hukuman dan amukan dari Tuan James. Astagfirullah. Beruntung aku memergokimu dan menyadarkanmu. Maka, berterima kasihlah padaku. Cerocos si koki dingin itu. Sofia membulatkan kedua bola matanya penuh dan menggaruk kepalanya yang sama sekali tidak terasa gatal. Sialan, semua yang kau katakan itu tidak benar, Pak Muhsin. Justru aku berharap tidak bertemu denganmu. Tapi, kenapa kau malah muncul di hadapanku? Astagfirullah. Jika kau tidak memergokiku, maka aku sudah berada di kamar suamiku saat ini juga. Dasar menyebalkan. Oceh Sofia di dalam hati. Gadis desa itu menyunggingkan senyuman kakunya. Sejujurnya ia tak ingin membuang-buang waktu lagi. Sementara kini jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Sofia yakin jika saat ini suami rahasianya sedang mengoceh sendiri karena kesal menunggunya. Oh oke, kalau gitu terima kasih, Pak Muh. Berkat Anda, saya jadi tersadar. Hehehe, ucap Sofia disertai cengengesannya. Yup. Ya sudah, lebih baik sekarang kau kembali ke kamarmu. Aku juga akan ke kamarku, tidur dengan nyenyak dan mimpi indah, ucap Muhsin yang kemudian melangkahkan kakinya berlalu dari hadapan Sofia. Hufet. Sofia membuang napasnya. Pergi sana, jangan muncul lagi. His, mengganggu saja. Cicit gadis desa itu sebal. Dirasa sudah aman, Sofia pun cepat-cepat masuk ke dalam lift dan menekan angka 5. Tentu saja ia tak ingin lagi membuang-buang waktunya. Tring. Pintu lift terbuka. Dengan cepat Sofia keluar dari lift itu dan sedikit berlari menuju kamar yang sudah tak asing lagi baginya. Ting tong. Sofia menekan bel. Tak lama setelah itu, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Semoga dia tidak murka. Ucap Sofia dalam hati. Kenapa lama sekali? Nampaknya kau selalu senang membuatku menunggu seperti ini, semprot James seraya mendekati istrinya dan berdiri di hadapannya. Maaf, Tuan. Sebenarnya telah terjadi sebuah perkara yang membuat saya sedikit terlambat, ungkap Sofia. Perkara apa? Jangan membohongiku. Saya tidak bohong. Tadi, Pak Muhsin memergoki saya saat hendak masuk ke dalam lift. Dan, Sofia menceritakan apa yang telah terjadi barusan. Oh, begitu rupanya. James menyilangkan tangannya. Untung saja dia tidak curiga padamu, Belle, ucap pria tampan itu seraya merengkuh pundak istri sirinya. Sofia tersenyum. Karena saya pandai berakting, celetuk gadis desa itu. Cih, GR. Desis James seraya membuka kancing daster Sofia. Sofia hanya tersenyum kecut dan menatap wajah tampan suaminya. Ia benar-benar tidak menyangka akan mendapatkan seorang pria yang tampan dan tajir melintir. Apakah kau sudah siap, Annabel? Bisik James seraya melepas daster Bali yang Sofia kenakan. Sofia bergidik geli serta mengangguk tanpa ragu. Wah, so beautiful,
James bersorak saat melihat keindahan Sofia. Tuan juga sangat tampan dan mempesona. Balas Sofia seraya membelai lembut dada bidang suaminya yang sedikit berbuyu halus. Bersambung.